Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya dengan saya. Baru kemarin kita ketemu Sofi sama Dian. Ya, S3-nya cuma 2 orang yang nutrisi enggak apa-apa. Karena memang S3 itu selalu orang sedikit, orang-orang pilihan. Katanya yang mengambil S3 itu kalau tidak satu terpaksa berambil, terpaksa itu artinya karena tuntutan pekerjaan, dosen, peneliti dari ambil 3. Kedua, dia tidak ada kerjaan lain. Jadi selesai S2 bingung arep ngopo, ya wis aku sekolah neh wae gitu kan. Terus yang ketiga katanya alasannya S3 salah satunya ya agak nggak beres gitu. Artinya ya nggak dipahami kenapa urusannya, kenapa diambil S3 wong gawean lain lebih banyak. Itu katanya begitu. Oke, kita kuliah hari ini tentang karena judul kuliahnya ini adalah pengembangan pakan fungsional, berarti semua materi yang ada di sini ke arahnya adalah hal-hal apa yang bisa mendukung pakan fungsional. Saya kira di awal oleh Bu Tintin sudah diterangkan pakan fungsional itu apa. Apapun definisinya, pada prinsipnya pakan fungsional itu kalau pemahaman saya itu pakan yang nanti hasilnya mendapatkan hak pangan, hasil pangan atau yang digunakan oleh manusia yang fungsional. Jadi tidak hanya sekedar mengenyangkan, membuat lidah menjadi senang juga, tapi juga ada efek positifnya pada tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Biasanya ya terkait dengan kesehatan ya. Kayak kemarin saya baru ngomong gitu ya di kuliah yang satunya lagi. Ya ini seperti itu. Nah, saya ini share sedikit ini pengalaman saya, apa yang saya baca selama saya ambil S3. Kebetulan waktu itu S3 saya juga membandingkan antara model pemeliharaan ternak secara grazing di padang pangunan gitu, hanya diberi hijauan saja, dengan diberi pakan komplit atau TMR atau seperti yang kita lakukan sekarang di Indonesia kebanyakan menggunakan konsentrat dan rumput ya. Konsentrat dan rumput itu ya namanya TMR atau pakan komplit, itu pakan sudah komplit. Cuma kalau di Indonesia rata-rata diberikan dengan cara terpisah gitu kan, belum dengan cara dicampur. Nah, waktu itu saya melihat efeknya pada kualitas daging seperti apa, termasuk juga di situ pertumbuhannya tentu saja dan seterusnya. Ya beberapa hal sudah bisa tebak bahwa misalnya kalau dari sisi pertumbuhan pasti yang di padang rumput dia akan lebih rendah ya, lebih rendah pertumbuhannya. Kita juga waktu itu mencoba padang rumputnya kita pupuk, tidak dipupuk, kemudian dengan beberapa jenis tanaman juga ada yang dikombinasi dengan legume-legume yang merambat, ada alfalfa sama birch trefoil BFT untuk menambahkan proteinnya, dan ya hasilnya tentu saja yang paling tinggi, paling cepat pertumbuhannya yang diberi TMR, yang diberi pakan seperti biasa di dalam kandang disekap sapinya. Ya, tapi ada beberapa efek yang menarik yang mungkin perlu dikembangkan atau bisa dikembangkan ke depan. Oke, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, kita ke basic dulu aja. Ke basic saja. Semua kita tahu bahwa kalau kita bicara ruminan pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya forage. Tidak bisa terlepas dari namanya sumber serat ya. Kenapa ternak harus ada sumber seratnya? Karena memang kebutuhan utama sunatullah mereka adalah untuk mereka memakan rumput hijauan ya, bukan biji-bijian seperti gandum, beras atau sorghum atau hasil sampingnya, tetapi dia memang dari zaman dahulu kala diciptakan dia makannya adalah hijauan ya. Ya mungkin dia ada beberapa dia makan legumes ya, terutama legumes yang merambat ya. Tapi kalau legum pohon mereka jelas enggak, karena mereka tidak punya kemampuan untuk manjat pohon. Nah kemudian kita juga semua udah tahu bahwa serat yang terlarut, serat yang bisa dicerna, digestible fiber itu adalah sumber energi utamanya, sumber energi utama. Kemudian manusia saja menambahkan supaya tambahan energi, tambahan protein ditambah dengan konsentrat. Nah juga serat itu punya efek secara fisik untuk membuat rumen itu bekerja secara normal. Jadi ada yang namanya motilitas rumen atau pergerakan rumen. Rumen itu harus bergerak untuk bisa dia kondisi normal. Peneliti-peneliti dahulu sudah membuktikan bahwa ternak-ternak dengan hijauan yang kandungan serat kasar rendah atau PE NDF-nya rendah, nah yang kita bicarakan di kuliah yang biotek ya,
dengan physically fibernya itu rendah, biasanya kondisi rumennya juga tidak begitu sehat. Bahkan seperti yang sudah kita bahas di biotek gitu ya, itu bisa menyebabkan yang namanya displace abu masum. Ya, abu masumnya bergeser dari sebelah kanan geser ke kiri. Ya, itu tidak diinginkan karena tidak bisa dikembalikan lagi dengan cara yang normal. Ya, dia harus dioperasi, kemudian difiksasi, baru dia bisa normal kembali. Ya, sehingga prakteknya kalau di lapangan kalau udah ada yang mengalami displace abu masum, ya udah dikaling ternaknya, apa boleh buat. Ya, sehingga fiber itu 100 sangat-sangat penting untuk ruminansia. Nah, tetapi kita harus juga melihat sisi positif dan negatifnya. Kalau kita memang mau berpegang pada, kalau gitu ternak kita kembalikan semua ke padang rumput, ya kita kembalikan ke padang rumput. Ya enggak apa-apa, kita kembalikan ke padang rumput, ada beberapa keuntungan, ada beberapa kerugian. Ya, keuntungan yang pertama, biaya lebih rendah. Ya, terutama di negara-negara maju di mana tenaga kerja mahal. Karena di padang rumput dengan luasan katakanlah 5.000 hektar mungkin hanya butuh 1-2 orang. Ya, yang penting ada fence, ada pagar yang cukup baik. Biasa di bagian paling luar itu kasih pagar yang kayu gitu, tapi bagian dalam dia hanya menggunakan pagar-pagar listrik. Ya, hanya kabel-kabel dialiri listrik yang pakai sinar matahari atau menggunakan baterai gitu ya, aki. Oke, kemudian dengan dia di lingkungan luar, dia berjalan seperti biasa, dia di angon gitu ya, biasanya masalah-masalah kesehatan itu tidak banyak. Karena ternak itu secara naluriah jika dia kurang sehat, dia bisa mencari obatnya sendiri, katanya begitu. Dia bisa mencari hijauan-hijauan yang bisa membuat dia lebih nyaman. Nah, sehingga biasa masalah kesehatan karena pakannya alami tidak banyak terjadi. Ya, malnutrisi, kemudian malnutrisi lah, dari pakannya itu tidak tepat. Malnutrisi tidak berarti selalu kurang pakan ya, tapi kadang-kadang berlebihan juga namanya malnutrisi. Jadi pakannya tidak tepat dengan yang dibutuhkan, itu bisa berkurang resikonya. Kemudian juga jelas mengurangi biaya bangunan. Nggak perlu kandang, hanya butuh pagar listrik. Mungkin perlu sedikit tempat berteduh kalau dia sapinya cukup banyak ya. Tapi biasanya tempat-tempat berteduh itu sudah diwakili oleh pohon-pohon besar. Ya, jadi kalau kita membuat padang rumput harus ada pohon yang besar untuk dia berteduh. Kemudian tenaga kerja berkurang, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita bisa menggunakan area-area atau daerah yang tidak potensial, tidak cocok untuk menanam tanaman pangan. Ya, jadi lahan-lahan marginal istilah kita. Itu bisa kita gunakan untuk mengembalakan ternak-ternak ruminansia kita. Nah, tapi negatifnya juga ada. Dark side-nya juga ada ya, efek negatifnya ada. Yang pertama butuh lahan yang lebih luas, jelas ya. Per ekor ternak itu butuh lahan lebih luas juga. Kalau dalam kandang per ekor hanya butuh berapa? 2 kali 1,5 udah cukup itu ya. Bahkan kalau dia dalam bentuk koloni lebih sedikit kecil lagi luasannya. Kemudian bisa jadi lahan yang kita gunakan itu sebenarnya masih bisa lebih menguntungkan jika digunakan untuk usaha yang lain. Ya, seperti sekarang banyak industri lahan marginal digunakan untuk mendirikan pabrik. Siapa tahu dengan mendirikan pabrik malah lebih menguntungkan daripada dijadikan pada lahan rumput. Kemudian yang jelas kalau daerah itu bukan daerah marginal dan dia bagus untuk menanam crop atau tanaman pangan, pasti akan mengurangi hasil panenan tanaman pangan. Ya. Kemudian juga biasanya feed intake-nya juga menurun. Kenapa? Karena pakannya hanya sumber serat. Artinya kecernaannya dalam rumen kan lebih lambat. Karena kecernaan rumen lebih lambat, pasti makannya lebih sedikit. Konsentrat itu pasti akan meningkatkan kecernaan, meningkatkan konsumsi. Nah, salah satu keuntungannya kalau kita menggunakan ternak yang di pastura yang kita tidak diberi konsentrat, hanya hijauan saja. Ini yang banyak diteliti oleh peneliti-peneliti di Eropa maupun di Amerika dan juga di Australia. Kenapa? Karena mereka arahnya sekarang bukan lagi
memenuhi kebutuhan daging. Kalau di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, target dari peternakan masih dalam rangka memenuhi kebutuhan daging. Jumlah dulu. Yang penting jumlah cukup. Nah, kita aja masih impor, ya kan? Tapi di negara-negara ini, orang-orang Kaukasia ini, mereka udah basic foodnya itu ya daging. Namanya steak, mereka seminggu sekali mesti makan daging yang beratnya sekitar 300 gram, 200 gram sehari, itu sudah pasti mereka makan kira-kira. Jadi kalau sebulan itu mungkin mereka sudah bisa makan 1 kilo seorang. Nah, kita kapan makan sekilo sebulan? Ya, jarang-jarang, ya, kecuali dekat-dekat Idul Adha. Nah, sehingga mereka sudah tidak lagi membutuhkan kecukupan daging. Yang mereka butuhkan adalah sekarang daging yang sehat. Karena sudah lama diketahui bahwa daging itu banyak kandungan lemaknya, dan lemak itu tidak semuanya bersahabat, tapi juga tidak semuanya jelek. Teman-teman pasti sudah pernah dengar istilah kolesterol jahat, kolesterol baik, ya. Semua orang itu butuh kolesterol, cuma pada level tertentu, ya. Kolesterol itu harus dikurangi, terutama pada usia-usia yang sudah menengah ke atas, katakanlah di atas 35, 40, itu harus dikontrol konsumsi lemaknya, ya. Nah, ada yang namanya istilah long chain fatty acid. Ya, di dalam daging itu, ilmu perdagingan itu ada istilah long chain fatty acid. Sapi-sapi yang di secara umum ruminansia atau sapi yang dipelihara di belahan rumput, biasanya daging yang lebih leaner, lebih rendah lemak, ya. Lebih rendah lemak. Seperti gambar yang terlihat ini, ya. Ini feedlot beef, ini yang diberi makan komplit TMR. Seperti kita kalau di sini pengemukan, yang sebelah kanan adalah grazing. Nah, ini adalah 2 potongan daging dari penelitian saya waktu S3. Nah, ini kebetulan saya bisa ngambil fotonya. Dari lemak subkutannya saya sudah kelihatan, ya, yang feedlot itu lemak subkutannya tebal, sedangkan yang grazing dia lebih tipis, ya, lebih tipis. Dan juga kalau kita lihat di dalam lemak-lemak intramuskularnya, terutama sini nih kelihatan nih. Nah, ini yang atas ini nih, kelihatan dia ada garis-garis lemaknya lebih banyak. Ini tidak ada. Dan ini kalau dilihat warna lebih sedikit putihnya. Ya, sayangnya waktu itu saya nggak mau tuh lebih dekat lagi. Kalau sini kalau dilihat aslinya, itu terlihat semburat-semburat putih. Ya. Lemak lemak apa istilahnya? Kalau saya lupa, ya. Lemak yang di dalam daging itu, ya. Itu lebih banyak, dan ini yang membuat daging itu rasanya jadi enak kalau dibuat steak untuk bakar-bakaran, ya. Nah, tapi daging lemak yang makin banyak ini juga sayangnya lemak-lemak yang ada di daging ini adalah bentuknya lemak dengan asam lemak jenuh. Artinya dia tidak baik untuk kesehatan kita. Yang baik kan yang asam lemak tidak jenuh, ya kan? Nah, yang di pastura itu banyak penelitian menunjukkan dia mengandung banyak C9 trans 11 conjugated linoleic acid atau CLA. Kemudian mengandung juga transfasonic acid, ya, dan juga banyak omega 3-nya. Ya, ini penelitian sudah banyak melakukan penelitian seperti itu, hasilnya seperti itu. Nah, apa sih keunggulan CLA dan amonia dan omega 3, ya, CLA atau conjugated linoleic acid dan omega 3 itu dipercaya dan diyakini bisa mengurangi resiko karsinogenesis, kanker, ya. Juga mengurangi resiko sakit jantung. Kemudian juga meningkatkan respon imunitas kita. Jadi dari sisi kesehatan dia punya benefit yang luar biasa untuk jangka panjang, ya. Ini kalau Anda lihat semua mengurangi resiko kanker, serangan jantung, imunitas meningkat, itu adalah efek-efek jangka panjang, bukan efek yang langsung bisa terlihat secara instan. Jadi memang harus melakukan konsumsinya ini secara rutin. Nah, rutin itu kata kuncinya. Kalau di Indonesia kita makan daging aja tidak berkala, ya berkala sih, kala ada uang, kala ada Idul Adha kita itu makan daging. Tapi kalau orang-orang yang Kaukasia, orang Eropa, orang Amerika dan Australia itu terutama stylenya adalah mereka dunia cowboy, mereka suka barbecue. Itu mereka udah kayak harian makan daging.
Jadi dalam seminggu kalau nggak ada daging di meja makannya itu dia rasanya ada yang kurang. Ya. Nah, sehingga mereka sudah rutin. Sehingga kalau rutin otomatis mereka harus memikirkan yang rutin itu harus lebih sehat. Oke. Itu anggapan mereka. Kemudian CLA, TVA dan juga omega 3 itu juga tadi sudah saya sebutkan punya efek baik bagi kesehatan konsumennya yang memakannya. Ini ada hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbandingan antara omega 6 dan omega 3 itu sebaiknya di bawah 5. Artinya usahakan kandungan omega 3 di dalam daging atau pangan kita yang lain lebih banyak daripada omega 6-nya. Ya, karena omega 3 ini yang punya efek baik pada kesehatan. Ini kata kuncinya, ya. Omega 3 harus lebih banyak proporsinya, ya, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak bisa ada lebih banyak, tapi dia proporsinya lebih banyak daripada omega 6. Nah, ini dipercaya kalau di grazing dia akan bisa kita capai CLA tinggi, transfasinic acid tinggi, omega 3 tinggi. Nah, nanti kita lihat hasil penelitiannya. Nah, sebelum sana, ini ada beberapa rekomendasi kalau terkait dengan kesehatan. Nah, di sini trikinya di sini. Saran-saran ahli kesehatan manusia menyarankan kita itu mengkonsumsi lebih baik omega 3. Makanya kalau di apotek itu kan ada minyak ikan itu, ya. Tablet minyak ikan itu mengandung omega tinggi. Biasa dari ikan salmon, apalagi ikan laut dalam biasanya, ya. Sehingga kita bisa menurunkan rasio omega 6 ke omega 3 kita. Nah, kira-kira patokannya kalau untuk manusia sekitar 200 mg omega 3 yang harus kita konsumsi per hari. Nah, di sini trikinya. Poin kedua ini trikinya. Nah, kandungan saya pernah menghitung tapi saya lupa angkanya. Kandungan daging itu untuk bisa mencapai 200 mg omega 3 per hari. Berarti kira-kira kita harus mengkonsumsi daging sekitar 2-3 kg per hari. Ya, saya ulangi, ya. Jadi untuk mencapai 200 mg omega 3 per hari, kalau kita mengkonsumsi daging, ya, daging sapi, kita harus mengkonsumsi sekitar 2-3 kg daging sapi per hari. Nah, pertanyaan saya, ada tidak orang Indonesia yang mengkonsumsi seperti itu per hari loh, ya? Jelas tidak ada. Bahkan orang Amerika pun, orang Australia yang stylenya dengan barbecue, tidak ada yang mengkonsumsi sampai 2 kg per hari. Ya. Mereka biasa pol-polnya setengah kilo sehari. Itu udah daging banget itu makannya termasuknya. Nah, sehingga hasil penelitian yang menggunakan berusaha meningkatkan omega 3 di dalam daging sapi itu biasanya saat ini memang belum applicable, belum aplikatif ke kesehatan manusia. Itu kita baru ke arah situ, ya. Daripada makan 2 kg sampai 3 kg daging sapi, lebih baik makan 1 butir tablet omega 3 minyak ikan itu sudah cukup. Itu lebih dari 200 mg. Itu sudah cukup. 1 butir, lebih murah lagi harganya, ya. Nah, sehingga memang penelitian ini arahnya adalah masih kayak frontier, ya, dia awal. Kita belum bisa bagaimana caranya ini nanti betul-betul punya efek ke kesehatan manusia. Nah, tapi di sisi lain ada yang berpikir begini. Oke, memang tidak punya efek langsung ke kesehatan. Karena tidak bisa tercapai 200 mg itu dengan mengkonsumsi daging. Tetapi paling tidak daging yang dikonsumsi secara rutin itu tidak meningkatkan asam-asam lemak yang jenuh konsumsinya. Jadi yang dulu biasa mengkonsumsi asam lemak jenuh banyak, jadi berkurang, sehingga resiko penyakit kardiak, ya, jantung, kemudian karsinogenik sama imunitas menurun itu bisa dihindari. Jadi bukan mendapatkan manfaatnya tapi mengurangi efek negatif dari yang biasa dimakan. Jadi arahnya seperti itu sekarang. Belum bisa kalau ini jadi betul-betul functional food 100% itu belum bisa. Ini kalau menurut saya, ya. Oke, kemudian omega 3 dan omega 6 perbandingan rasio 2:1 paling tidak, ya. Jadi di bawah 5, 2:1.
LNE-nya sekitar 2,2 gram per hari konsumsinya dan seterusnya ya, Anda bisa baca ada kombinasinya antara EPA dan DHA itu kombinasinya 0,65 dengan batas maksimum paling banyak 6,7 gram per hari ya. Oke. Nah, ini yang disarankan dan diharapkan untuk meningkatkan rasio atau keseimbangan antara omega 6 dan omega 3 di dalam pangan manusia itu perlu ya, dianggap perlu. Nah, itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi pangan yang mengandung omega 3 polyunsaturated fatty acid. Jadi asam lemak rantai panjang yang asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Gimana sih bilangnya? Asam lemak rantai panjang tidak jenuh. Kembali ya, asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Itulah polyunsaturated fatty acid. Oke. Nah, diharapkannya dengan meningkatkan konsumsinya makanan-makanan yang mengandung omega 3, ya omega 3 aja paling gampang nyebutnya, kita akan bisa menurunkan imbangan omega 6 dan ke omega 3 kita sehingga kita lebih sehat, harapannya begitu. Nah, masalahnya bagi para penggemar daging, lemak ruminansia itu kalau dibandingkan dengan lemak ayam, dibandingkan dengan lemak monogastrik ya, non ruminan, lemak ruminansia itu lebih tinggi saturated fatty acid, lebih tinggi asam lemak jenuhnya. Dan lemak jenuh ini yang menyebabkan efek negatif bagi kesehatan. Kemudian rasio atau imbangan antara polyunsaturated fatty acid dengan saturated fatty acidnya itu rendah. Ya, artinya lebih banyak lemak jenuhnya dibandingkan dengan lemak tidak jenuh. Padahal yang kita inginkan lemak tidak jenuh. Ya. Kok bisa? Karena kalau sapi itu diberi pakan ruminansia secara umum, ruminansia diberi pakan makanan yang mengandung asam lemak tidak jenuh, asam-asam lemak ini dalam rumen akan mengalami hidrogenasi, biohidrogenasi. Kenapa? Karena lemak itu di dalam rumen menjadi musuh dari mikroba. Ya, mikroba itu berusaha memproteksi dirinya dia dengan mengubah asam lemak menjadi asam lemak jenuh, tidak jenuh menjadi jenuh melalui biohidrogenasi. Ya. Nah, ini yang jadi masalah sehingga banyak penelitian bagaimana caranya memanipulasi rumen supaya proses biohydrogenation-nya itu tidak full. Jadi dia akan terpotong di alur transvasaning acid-nya. Jadi dia dipotong dari transvasaning acid, tidak diubah menjadi unsaturated fatty acid ya. Dipotong situ. Kalau bisa TVA harapan nanti dalam intestinum diabsorb yang transvasaning acid juga. Ya, bukan yang UVA, bukan yang unsaturated fatty acid ya. Bukan yang saturated fatty acid. Oke. Nah, good news-nya ya, asam lemak dalam daging, susu maupun telur bisa diubah dengan mengubah komposisi pakannya selama ternak itu tumbuh. Artinya walaupun di dalam ruminan itu ada proses biohydrogenation, ada proses biohidrogenasi ya, tetapi dengan memperbesar jumlah asam lemak tidak jenuh di dalam pakan juga akan memperbesar kemungkinan produksi TVA-nya dan omega 3-nya. Nah, itu teorinya seperti itu ya. Nah, kita lihat penelitian. Ini penelitian lama nih, Nunberg ya. 20 tahun yang lalu ya. 19 tahun yang lalu. Ini adalah gambar tabel komposisi asam lemak dan juga lemak dengan berbagai macam pakan. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia ada yang diberi pakan rumput, konsentrat, silage, dan juga hay. Nah, kalau kita kelompokkan, ini ada konsentrat. Maksudnya tidak 100% konsentrat, tapi mayoritas konsentrat pakannya. Tetap dia ada fibernya. Mayoritas rumput dan mayoritas silage dan hay. Kalau kita lihat ada yang kelompok konsentrat dan kelompok serat. Grass, rumput, silase, dan hay adalah kelompok serat. Nah,
Kalau kita lihat semuanya, angka-angkanya itu yang paling menarik aja lah, tidak usah semuanya. Kita akan bicara tentang asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Coba silakan dilihat omega 3-nya yang saya kotai itu. Di sini terbukti bahwa ternak sapi yang diberi pakan rumput, silase maupun hay itu punya kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada yang diberi konsentrat. Ya, berapa kali lipat? Sampai 10 kali lipatnya, ya. Kalau pakai rumput 10 kali lipatnya. Pakai silase, karena silase itu ada kandungan asam laktatnya cukup tinggi, dia masih di bawahnya rumput, ya. Hay lebih rendah lagi. Rasionya juga bisa kita lihat. Rasionya jadi menurun, yang tadi 7,6 menjadi 0,2, 0,3 dan 0,8. Ingat, tadi panduannya adalah rasio untuk konsumsi manusia sebaiknya di bawah 5. Ya, 5:1. Ya, di bawah 5. Ini 7,6 kan berarti sudah di atasnya. Ini di atas rekomendasi yang disarankan 5. Udah bablas ini. Cukup tinggi bablasnya, ya, 2,6 berlebihnya. Nah, kalau ini jauh banget di bawahnya, ya, di bawahnya 5. Oke. Ini Nunberg. Ini masih Nunberg juga, ya. Aduh, gimana sih, kadang-kadang saya sebel juga. Hilanginnya itu gimana sih, muncul sendiri gitu. Oke. Nah, ini kandungan lemak dan kandungan asam lemak pada bagian longissimus dorsi, jadi bagian punggung. Jadi kalau kita penelitian daging, biasa diambil memang bagian punggung, sepanjang punggung itu. Longissimus dorsi itu apa ya? Khas dalam, ya, khas dalam, khas luar lah, kira-kira daerah situ. Itu yang diambil karena situ paling jarang bergerak, sehingga itu dianggap paling mewakili, ya, efek dari aktivitas ternaknya tidak banyak, sehingga di situ dianggap lebih mewakili, lebih konsisten dibandingkan bagian lain untuk dianalisis dagingnya. Nah, longissimus muscle dari German Simmental Bulls, ya, yang dikasih konsentrat dengan pasture. Dan sama, ini data banyak sekali, nanti silakan dicermati sendiri, tapi saya hanya point out yang penting-penting saja yang terkait dengan kuliah kita hari ini. Sama data ini Nunberg ini sama, ini Nunberg tahun tadi 2002, ini sama masih tahun 2022 juga, dan penelitian yang sama. Omega 3 jelas, ya, dengan pastura lebih tinggi. Kemudian long chain polyunsaturated fatty acid-nya, LCP5-nya itu juga lebih tinggi, dan omega 3-nya turun. Omega 6-nya turun, ya. Sehingga pasti rasionya juga akan menurun, ya, dari 13,7 menjadi 1,3. 13,7, ingat batasnya adalah 5. Ya. Nah, ini penelitian ini semua saling mendukung. Nah, kemudian tahun 2004 Real ini juga melakukan penelitian, ya, kemudian dia melihat sampai ke karkasnya. Nah, sekarang dia lihat karkasnya banyak mana yang diantara di pastura dan konsentrat. Seperti yang sudah bisa ditebak, pasti lebih gemuk yang dikasih konsentrat. Dia bisa 240 kg, ya. Sedangkan yang di pastura hanya sekitar 225. Kemudian kalau kita lihat juga dari kualitas dagingnya, ya, lemaknya lebih tebal yang di konsentrat. Nah, artinya kalau, ya, ini tergantung. Kalau yang mau lihat efek kesehatannya pasti milih yang lemaknya sedikit, tapi yang milih dagingnya enak, ya, milih yang lemaknya banyak. Kemudian rib area-nya, jadi rib area itu potongan melintang dari longissimus dorsi, dipotong melintang gitu. Nanti akan lihat yang di gambar tadi yang saya tadi, itu rib area. Nah, itu makin besar berarti kan makin gemuk gitu kan. Nah, di sini makin kelihatan dengan konsentrat dia lebih gemuk, rib area lebih besar, ya. Sedangkan kalau dengan pastura dia lebih sedikit. Nah, empuk mana? Pertanyaan gitu. Kalau dari sini tadi kita kembali sini dari rasa, ya. Kalau rasa lihat dulu fatnya, makin banyak fatnya biasa rasa lebih enak. Ukuran juga steaknya juga lebih enak, rib area lebih besar. Rasa, tapi alot mana? Kalau penelitian Real ini 2004 ini, di sini kelihatan yang pakai konsentrat yang segitiga, ya, yang konsentrat segitiga. Jadi dia mencoba aging sampai 15 hari. Ya, teman-teman masih ingat enggak aging itu apa?
Jadi kalau daging setelah disembelih, dipotong, kemudian karkas itu digantung di dalam temperatur rendah selama beberapa hari untuk membuat semua semua protein itu terpecahkan dulu sehingga dagingnya akan jadi lebih empuk, ya, tidak terlalu alot, ya. Makanya kalau kita beli steak import itu rasanya empuk karena itu dagingnya udah di aging, sudah digantungkan di dalam chiller itu sampai beberapa hari, ya. Nah, di sini dia mencoba di aging sampai 15 hari dan ternyata yang menggunakan konsentrat pada hari ke-7 dan hari ke-14 itu sudah mulai dia stabil di Sirforce-nya sekitar 3,5 sampai 4. Artinya apa? Sedangkan yang menggunakan Pastura dia lebih rendah Sirforce-nya. Artinya dia lebih empuk. Makin besar angka Sirforce, makin banyak energi, makin banyak tenaga yang digunakan untuk memotong daging itu. Ya, itu kan mewakili kayak gigi kita menggigit. Artinya dia butuh tenaga lebih banyak, berarti lebih alot. Nah, ini menariknya di Realin ini dia menunjukkan bahwa yang diberi pakan konsentrat, dagingnya lebih alot daripada yang di Pastura. Terus terang dari semua pustaka yang saya banyak baca tentang Pastura versus konsentrat, hanya ini yang menunjukkan dagingnya itu lebih empuk kalau digembalakan. Yang lainnya sebaliknya. Nanti kita lihat ada data yang lain. Oke. Oh, muncul lagi. Kalau kesambar atasnya mesti muncul. Oke. Intramuscular fatty acid-nya seperti apa? Ya. Ini masih penelitian yang sama. Intramuscular fatty acid-nya ini ceritanya hampir sama dengan penelitian yang dari Nürnberg, ya. Ini sudah penelitian hanya semacam mengulangi saja, cuma dia jumlah trial lebih banyak. Nürnberg tadi cuma trial lebih sedikit. CL-nya jelas lebih tinggi yang di Pastura 0,4 versus 0,2, ya. Total CL-nya juga, ya. Kemudian jika kita lihat omega 3-nya juga lebih tinggi, signifikan lebih tinggi dibandingkan dari yang di dalam konsentrat, juga termasuk rasio polyunsaturated fatty acid-nya dibanding saturated fatty acid, ya. Dia lebih banyak di polyunsaturated fatty acid-nya, sehingga omega 6 ke omega 3 rasionya dia lebih rendah di Pastura, ya. Walaupun sebenarnya di konsentrat ini rasionya sudah masuk sih, ya, 3. Ini termasuk walau diberi konsentrat dia dagingnya cukup sehat, ya, karena tidak sampai di atas 5. Nah, Nürnberg yang tadi yang 2002 lagi melekiti lagi hal yang mirip dikembangkan. Sekarang dia mencoba melihat efek dari jenis ternaknya. Ya, GH itu German Holstein dan GS itu German Simmental. Ya. Ini semua bull. Kemudian diberi pakan yang concentrate base sama grass base. Jadi berdasar yang mengandung konsentrat dengan yang tidak hanya rumput saja. Nah, kita lihat yang menarik. Kalau dari berat badannya, ya, ini tidak saya kotak yang berat badan. Tapi berat badannya kelihatan bahwa seolah-olah ini lebih besar yang pakai grass. Pakai di finalnya itu lebih besar yang di rumput. Ya, kalau lihat ini kita di Holstein-nya, German Holstein-nya, berat badannya saat disembelih lebih berat yang di rumput, ya. Sedangkan kalau di sapi Simmental lebih berat yang di konsentrat. Tapi ingat ini non signifikan datanya. Berarti tidak usah kita bahas sebenarnya karena di sini signifikansinya kosong. Nah, tapi umurnya, nah ini yang menarik ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dia menghitung berapa lama. Jadi mereka itu punya standar berat untuk disembelih. Nah, maka ini non signifikan karena dia ngejar standar berat. Di sini dia non signifikan. Dia mengejar standar beratnya. Standar beratnya sekitar 600-an kilogram, ya. Untuk mencapai berat 600-an kilogram, yang diberi konsentrat butuh 594 hari, sedangkan yang diberi rumput butuh 732 hari. Itu untuk yang Holstein. Untuk yang Simmental lebih pendek sih, ya. Dia butuh 495 hari untuk yang konsentrat, tapi untuk yang rumput 680. Oke, kita lihat Simmental aja. Yang sapi penggemukan, ya.
495 hari itu berapa bulan dibagi 30? Coba saya hitung cepat. 495 bagi 30. Dia butuh 16 bulan, betul ya? 16 bulan. Sedangkan yang satunya lagi 16 bulan berarti 1 tahun 4 bulan setengah. Sedangkan yang satu lagi 680 bagi 30. 680 bagi 30. Dia butuh 22 bulan. Hampir 2 tahun. 1 tahun 4 bulan versus 1 tahun 22. 1 tahun 10 bulan. Berarti ada selisih 4 dengan 10. Selisih 6 bulan. Selisih setengah tahun. Butuh setengah tahun ekstra untuk bisa menggemukkan sapi mencapai berat yang sama. Ya. Kenapa gitu ya? Karena deligennya jelas lebih kecil yang di rumput, baik dekat sapi yang Holstein maupun sapi yang simetal. Oke. Nah, intramuscular fatnya seperti apa? Ya. Intramuscular fatnya jelas banyak yang di konsentrat dibandingkan dengan yang di hijauan. Ya, dengan TMR dia lemaknya lebih banyak dan itu yang dicari. Nah, ini yang tadi saya bilang berbeda ya dengan real ini. Kalau di sini daging sapi yang digembalakan di padang rumput itu lebih alot. Shear force-nya 14 versus yang di konsentrat 11. Sapi simental 15 versus 13. Jadi ini yang berbeda dengan yang penelitian real ini yang tahun 2004 tadi. Ya. Maka saya bilang, dan di penelitian-penelitian lain datanya seperti ini. Jadi salah satu kelemahannya digembalakan adalah dagingnya relatif lebih alot, which is make sense karena dia lemaknya subkutannya, lemak intramuskulernya, ya marbling. Nah itu dia namanya, saya ingat garis-garis lemak itu dalam daging marblingnya itu lebih sedikit. Kalau marbling lebih sedikit pasti daging lebih alot. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau pendapat manusia yang mengkonsumsi gimana? Nah, saya sukanya Nürnberg ini dia sampai ke dikonsumsi ke orang. Mulai dari kekerasan, juiciness ya. Ini kita lihat efek dari pakan aja, yang efek dari jenis ternaknya enggak usah. Ya. Hampir semua tidak ada bedanya. Toughness itu alot orang enggaknya. Juiciness-nya ada jusnya tidak, aromanya aroma sapi tidak, itu semua tidak berbeda nyata. Ya. Abnormalitas tidak berbeda nyata. Greasy berlemaknya sama. Ada bau-bau seperti darah sama, ada rasa-rasa kayak rasa liver gitu ya. Ini biasa rasa kurang disukai kalau orang Kaukasia. Kemudian rasa metalik dan seterusnya itu sama kecuali di visi. Visi itu baunya menurut mereka yang rumput itu lebih amis. Lebih amis. Tapi kalau menurut saya itu, saya pribadi ya, yang hasil penelitian saya itu, saya cium baunya itu bukan lebih amis, lebih tepat. Baunya itu memang tidak seperti bau daging umum yang digembalakan di padang rumput. Baunya itu seperti ada bau kayak rumput. Kayak rumput tapi ini susah, kalau bau itu susah digambarkan. Mereka makan nulisnya visi, tapi kalau visi kan kesannya amis gak enak gitu ya. Tapi sebenarnya ada bau khasnya dia. Baunya seperti rumput, seperti kalau Anda motong rumput gitu ya. Pakai mesin pemotong rumput kan ada baunya yang keluar itu. Nah, kira-kira baunya mirip seperti itu. Baunya mirip seperti itu, agak lebih di bawahnya sedikit. Nah, kesukaannya gimana? Banyak yang suka enggak? Ternyata lebih banyak yang suka yang banyak lemak intramuskulernya, banyak marblingnya alias yang diberi pakan konsentrat. Nah ini memang ya antara sehat dan lidah itu kan beda. Karena sehat tapi lidahnya mintanya yang enak, nah itu agak susah, belum bisa dipenuhi. Nah ini masih penelitian yang sama Nürnberg tadi, dia membandingkan Jerman Holstein dengan Jerman Simmental Bull. Sekarang kita lihat kandungan asam lemaknya. Ini cerita sama dengan di depan. Omega 3 pasti lebih tinggi yang di
konsentrat ya. Kita tidak usah lihat yang sebelah sini deh, lihat sini aja. Yang kanan tidak usah, ini hanya membandingkan jenis ternaknya, tapi juga signifikan ya. Ternyata sapi ini sekedar itu aja, sapi yang di antara sapi Jerman Simmental dengan Holstein ternyata lebih tinggi yang Simmental fatty acidnya. Iya, karena dia memang jenis penggemukan. Jenis penggemukan biasanya intramuscular fatnya lebih tinggi. Ya, tapi kita fokus di jenis pakan aja ya. Sama, ini jenis pakannya yang dikandung konsentrat omega 3-nya lebih tinggi yang di rumput ya. Kemudian polyunsaturated fatty acid-nya, asam lemak rantai panjang ya. Yang tidak asam lemak tidak jenuh rantai panjangnya itu juga lebih banyak yang di rumput ya. Kemudian TVA-nya, transfasonic acid-nya juga lebih banyak di rumput dan juga omega 3-nya. Sehingga rasio omega 6 omega 3 juga pasti lebih rendah yang di rumput. Ya, kalau Anda lihat angkanya 6,4 versus 1,9. 6,4 kan masih di atasnya 5. Oke, di longissimus muscle seperti apa? Ya sama ceritanya, sudah bisa ditebak ya. CLE-nya pasti lebih tinggi yang di rumput, ya kan? Sedangkan yang di lebih rendah, ya. Nah, itu kan penelitian tahun 2005-an. Kemudian saya tahun 2012, ini yang saya publish di tahun 2012. Saya mencoba melihatnya kapan sih sebenarnya ternak itu mulai CLE-nya lebih tinggi di daging. Jadi begini, bilangnya. Jadi kalau kita punya sapi gitu kan, kemudian kita taruh di padang rumput seperti penelitian Nunberg tadi, dia butuh hampir 2 tahun untuk mencapai berat yang diinginkan. Ya kan? Sedangkan di dalam kandang dengan pakan campuran hijauan dan konsentrat dengan proporsi hijau konsentrat lebih banyak, dia hanya butuh 1 tahun 4 bulan. Itu mulai dari kecil ya, mulai dia masuk tahap pengemukan. Nah, bisa tidak idenya adalah begini. Kita gemukkan dulu seperti biasa normal di dalam kandang. Nah, nanti supaya bisa mendapatkan daging yang sehat, baru di tahap terakhir kita masukkan mereka ke padang rumput. Artinya kita flush mereka, kita ubah pola makannya dengan ke padang rumput. Siapa tahu nanti dia komposisi kimia dari long chain fatty acid-nya juga akan berubah. Kemudian pertanyaannya, kalau itu bisa berubah, berapa lama sih kita perlu memasukkan di padang rumput? Nah, itu adalah dasar dari penelitian S3 saya. Nah, itu yang saya lakukan. Sehingga di sini ada week 4, week 12, week 16. Minggu keempat, minggu ke-12, minggu ke-16. Jadi setiap 4 minggu kita mengambil sampel satu cuil longissimus dorsinya dari punggungnya, kita operasi, kita ambil. Jadi ternaknya enggak kita bunuh. Karena kita masih butuh ternak lagi sampai 16 minggu. Kita ambil di punggungnya, kemudian kita analisis. Ternyata menarik ini. CLE-nya yang hijau itu adalah yang di pastura, yang coklat itu adalah yang di kandang, di TMR. Di minggu keempat pun CLE-nya di pastura udah lebih tinggi. Tapi dia akan jauh lebih tinggi pada minggu ke-16. Jadi sebenarnya artinya gini, dari tabel ini kalau kita lihat CL-nya saja berarti sebenarnya butuh 4 minggu. Anda punya pengemukan katakanlah tadi si Nunberg kan berapa, 1 tahun 4 bulan ya. Setelah itu tambahkan 1 bulan dilepas di padang rumput. Ya, dia berat badannya akan naiknya sedikit sekali, lebih lambat, tetapi kualitas dagingnya akan lebih baik. Nah, ini hasil penelitian saya, ini menarik ini sebenarnya. Jadi jangan berpikir bahwa kandang confinement dengan hijauan rendah konsentrat tinggi versus hijauan 100%.
Tidak seperti itu yang dulu-dulu, yang non bulk. Tapi kita mikirnya gimana, kita tetap untung karena dengan cara di hijauan dikasih di pastura saja dia keuntungan rendah. Nah, kasih di kandang dulu, terakhir baru di flush, dibersihkan dagingnya istilahnya, sehingga kualitas seperti yang diminta pasar untuk functional food. Ternyata yang butuh 4 minggu. Ini kata kuncinya. Oke. Ini juga kelihatan dari omega 3 dan omega 6-nya ya. Omega 3 omega 6, yang sebelah kiri adalah omega 6, yang sebelah kanan adalah omega 3. Kelihatan yang omega 6 jelas lebih tinggi yang di pastura, tapi omega 3-nya tinggi yang di omega 6-nya tinggi yang di kandang ya, di kandang dengan TMR, sedangkan omega 3-nya tinggi yang di pastura, dan itu hanya butuh 4 minggu. Sekali lagi hanya butuh 4 minggu. Rasionya juga lebih rendah yang di pastura. 4 minggu pun sudah kelihatan, dan ini antara minggu keempat, minggu 12, minggu 16 itu non signifikan. Ya, sehingga kalau saya kan begini ya saya pelihara 1 bulan saja, 4 minggu saja di padang rumput. Ya. Oke. Dari apa yang kita bahas tadi, data-data penelitian yang sudah kita share tadi, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, ya makanya judulnya pasture finished steer, artinya sapi-sapi pejantan, steer ya, sapi jantan yang dikastrasi atau sapi lah ya, yang definisinya di pastur. Ya, bukan dipelihara full di pastura, tapi di finishing di pastura. 1 bulan terakhir, mau 2 bulan atau 3 bulan terserah ya, bisa 4 minggu, tapi tadi penelitian saya menunjukkan bahwa hanya cukup 4 minggu saja. Ternyata yang difinishkan, diselesaikan di pastura biasanya CL-nya lebih tinggi. Ini yang kita mau. Kemudian omega 6 banding omega 3-nya rasio juga lebih rendah. Kemudian lemaknya juga lebih sedikit, tetapi intramuscular fat-nya lebih sedikit ya. Rib area-nya juga lebih kecil. Nah, ini kelemahannya 2 ini. Kemudian ada sedikit bau-bau yang kata mereka itu fishy ya, agak-agak amis gitu ya. Kemudian lebih alot. Nah, lebih alot, greater shear force, lebih alot. Nah, kalau dari sisi fatty acid-nya, asam lemaknya, profil asam lemaknya, ini ya lebih menguntungkan ini ya. Ini menguntungkan, greater CLE, lower omega 6 omega 3 rasio gitu. Kemudian fatnya lebih tipis, intramuskular lebih sedikit. Ini menguntungkan untuk profil asam lemaknya. Tetapi dari sisi konsumen, nah ini terserah Anda istilahnya. Mau yang enak atau yang sehat. Kalau mau yang enak ya jelas jangan pilih yang pasture finish, karena dengan marblingnya rendah, ukuran rib area yang lebih kecil kan kurang enak, ada bau-bau yang mungkin kurang gak terbiasa kita, kemudian juga lebih alot. Ya kalau dari sisi rasa kalah dia, tetapi dari sisi sehat menang yang di pastura. Nah ini tidak bisa disimpulkan yang sebelah sini nih, ini tergantung. Kalau kita seorang kita mana yang murah ya, mana yang murah pokoknya ada. Oke. Itu ajalah dari saya hari ini. Oke, Sofi, Dian, silakan kamera on. Kita diskusi sebentar. Monggo, mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak terlalu, karena kalau penelitian long chain fatty acid itu penelitian yang melelahkan kalau bagi saya. Makanya begitu saya dulu selesai S3, saya sudah memutuskan saya tidak mau lagi penelitian long chain fatty acid. Pertama, butuh biaya cukup tinggi analisis long chain fatty acid itu. Kemudian kedua, efeknya tidak langsung punya efek positif, maksudnya tidak punya efek langsung pada konsumen kita orang Indonesia. Sekali lagi kan orang kita yang penting ada daging dulu lah, terpenuhi dulu gitu kan. Rasa ngomong kualitas, rasa ngomong empuk atau alot aja, yang penting ada daging aja udah seneng gitu ya Sofi ya. Ini alot ya digawe rendang, kok ada empuk. Dan metode masak kita kan banyak yang long cook tau.
slow cook itu maksudnya dimasak dengan api kecil tapi lama. Nah, Dian itu yang Putri kan tahu kalau masak daging kita mesti gitu. Kalau pakai daging empuk malah remuk. Coba Anda beli daging wagyu, Anda buat rendang, hancur dagingnya, gitu. Nah, kita belum punya banyak tradisi untuk daging dipanggang. Ya sate ada, tapi sate kita kan satenya ya mateng banget toh, tidak setengah matang. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Masuk, Pak. Ya, silakan Sofi. Ini, Pak. Kalau terkait kan pernah baca juga kalau intinya supaya fatty acid yang tidak jenuhnya itu banyak di produk itu biasanya pakai teknologi proteksi itu, kayak proteksi lipid dan sebagainya. Itu kalau yang di konsentrat tadi itu misalkan ada teknologi proteksinya itu gimana gitu Pak kira-kira? Betul, Sofi, masukan bagus. Itu salah satu teknik manipulasi rumen yang dilakukan dengan proteksi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang jadi masalah di ruminansia itu kita kasih makan sebanyak apapun asam lemak tidak jenuh di dalam pakannya, begitu di dalam rumen dia akan mengalami biohidrogenasi. Itu kita nggak bisa cegah. Nah, supaya tidak semua terbiohidrogenasi, kita harus tingkatkan jumlah asam lemak tidak jenuh di dalam pakannya, sehingga ada proporsi yang lolos, ya kan? Ada proporsi yang lolos. Itu harapan kita. Cuma kita ada batasan. Nggak bisa terus katakan, oh kalau gitu kita tambahin minyak ikan yang banyak. Nggak bisa, karena lemak adalah musuh mikroba di dalam rumen. Ya, tidak boleh lebih dari 5% lah ya, 4-5% itu udah maksimum. Ya, nah sehingga kita nggak bisa banyak, sehingga kita harus bisa pilih-pilih. Ya, nah sehingga kalau kita mau mainnya seperti itu, diperbanyak melebihi batasnya, atau supaya dia tidak mengalami hidrogenasi sama sekali dalam rumen, kita proteksi. Betul yang disampaikan Sofi, bisa dilakukan proteksi terhadap bahan pakan yang kita inginkan itu. Ya, misalnya kita kasih proteksi dengan minyak, bisa dengan formalin, dengan darah juga bisa, dengan penggunaan panas juga bisa, macam-macam cara proteksi itu. Ya, pemanasan juga bisa melakukan proteksi. Jadi benar, kalau itu kita bisa lakukan seperti itu, ya bagus juga, ya. Jadi itulah salah satu cara lain, gitu. Tapi ya itu tadi butuh ini agak jalur yang agak berbeda dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau yang saya sampaikan tadi kan orang naturalis. kalau di USA itu ada istilah orang naturalis. Mereka maunya sapi itu ya di padang rumput, dikembalikan begitu. Pasti lebih sehat dagingnya, cuma lambat tumbuhnya, nggak menguntungkan dari sisi bisnis. Nah sehingga tadi diakali kayak itu, digemukkan dulu, sudah gemuk, baru dilepas di padang rumput 4 minggu. Udah nanti dia jadi sapinya, punya daging yang sehat. Gitu ya Sofi ya. Oke, ada lagi? Silakan. Dian mau tanya nggak? Mau tanya Pak, misalkan tadi yang Mas Sofi tanyakan kan ada proteksi lemak di pakan. Nah, untuk melakukan proteksi lemak tersebut, apakah komposisi dari pakan itu disendirikan terlebih dahulu protein yang mana, baru kemudian yang lemak terkhusus sendiri diproteksi mungkin dengan enkapsulasi atau apa yang lainnya? Bagaimana proses yang baik untuk proteksi lipid itu sendiri? Pertanyaanmu gampang, jawabannya satu disertasi itu Dian. Kalau tertarik dengan proteksi, kamu bisa baca disertasinya Wulandari. Kita udah hampir terbit ya, udah mau wisuda. Itu dia banyak tentang proteksi. Ya kebetulan dibimbing Prof. Ali, Prof. Budi Prasetyo dan saya. Ya. Jadi kalau kamu tanyakan metodenya nanti jadi kuliah sendiri itu. Tapi pada prinsipnya kan yang kamu tanya, jadi pada prinsipnya yang kamu tanyakan, apakah katakanlah yang diproteksi kan pasti konsentratnya ya, bukan hijaunya. Kayak itu dulu yang kita samakan dulu. Kemudian apakah yang diproteksi itu hanya sumber lemak saja atau seluruh konsentrat gitu kan? Pertanyaannya gitu kan kira-kira?
Kedua-duanya bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan berbagai macam plus minusnya. Jadi yang namanya proteksi itu sebenarnya proteksi yang baik itu dia tidak bisa terdegradasi dalam rumen, tetapi begitu masuk ke abu masum, ya dia kena asam, dia lepas proteksinya. Jadi salah satu syarat bahan yang bisa memproteksi dia harus bisa pecah saat terkena asam. Oke. Kalau seluruh konsentrat itu kamu proteksi dan proteksimu bagus sekali, artinya tidak menyisakan apapun untuk mikroba rumen dalam rumen, ya enggak? Kan konsentratnya tidak bisa digunakan karena betul-betul terproteksi, ya. Itu kalau menurut saya kurang begitu pas, sehingga biasanya teman-teman kalau melakukan proteksi yang dipilih yang diproteksi, jadi tidak seluruh konsentratnya diproteksi, kecuali kalau proteksinya itu memang tidak 100%, artinya dia ada sebagian yang bisa tercerna dalam rumen dan sebagian yang tersisa masuk ke dalam intestinum diabsorb. Nah, tapi menentukan itu kan sulit persentasenya, sehingga biasanya yang paling aman yang diproteksi adalah yang bahan yang kita ingin bypasskan dalam tanda petik, yang kita ingin dia tidak terdegradasi dalam rumen, itu yang paling sering dilakukan, ya. Contohnya seperti penelitian Wulan, dia ingin meningkatkan absorpsi protein di dalam intestinum, sehingga bahan yang diproteksi adalah bahan pakan yang mengandung protein tinggi. Waktu itu kita pakai bungkil kedelai. Jadi bungkil kedelai itu yang kita proteksi. Harapannya di dalam intestinum, dan di bungkil kedelai masih ada lemak kan. Jadi harapannya pertama protein yang diabsorb di intestinum lebih tinggi, kedua juga ada lemak yang diabsorb di dalam intestinum. Jadi begitu kita masuk ke intestinum, baik ruminansia maupun monogastrik, ceritanya sama. Absorpsinya sama. Yang berbeda adalah sebelum di intestinum yang berbeda. Ya, di dalam intestinum ruminansia juga bisa mengabsorb lemak, nggak masalah. Ya, tapi dalam rumen yang dia nggak bisa berteman dengan lemak. Nah, itu yang biasa dilakukan. Dan yang perlu diingat kalau kita bicara tentang proteksi itu kan sebenarnya proteksi bahan pakan itu kan mengurangi degradasi di dalam rumen, tidak menghilangkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara energi untuk ruminansia itu kan berasal dari VFA ya. 70 energi ruminansia itu apa? Angkanya sama. 70%-an, sekitar 70% energi dari ruminansia itu berasal dari VFA yang diabsorb di dalam rumen. VFA dari apa? Dari karbohidrat yang terfermentasi. Saat karbohidrat terfermentasi ada satu sampingnya ATP, adenosine trifosfat. Ini yang jadi sumber energi untuk mikroba. Jadi kita menyediakan dua sumber energi, satu untuk inangnya VFA, satu untuk mikroba. Enggak berebut mereka. Nah, VFA akan diabsorb di dinding rumen, dan inilah 70% sumber energi untuk ruminansia. Sisanya apa yang 30% itu? Yang 30% itu kira-kira yang karbohidrat yang tidak tercerna, yang masuk ke intestinum. Dalam intestinum akan diabsorb ya dalam bentuk glukosa, sama seperti di monogastrik. Itu hanya 30%. Sehingga jangan kamu proteksi seluruh karbohidrat. Berarti kamu menghilangkan yang 70% kan? Justru ternak akan malnutrisi. Jadi harus dipastikan dulu dia cukup karbohidrat, baru kamu proteksi karbohidrat. Protein gimana? Protein sama. Sumber protein ruminansia dari mana? Yang pokok. Dari apa coba? Mikrobia rumen. Betul. Dari mikroba rumen, dari jasadnya, bangkainya mikroba rumen. Dan itu juga angkanya sama. Asiknya di ruminansia itu 70% juga. Kalau tadi 70% VFA energi, 70% protein itu dari mikroba rumen. Sehingga bagaimana kita meningkatkan jumlah mikroba rumen. Kalau kita punya protein pakan, jangan diprotek semua. Diprotek semua mikroba rumen tidak punya protein toh. Tidak punya sumber protein dia untuk protein tubuhnya. Energi dia dapat dari ATP. Tapi dia nggak punya energi protein untuk membuat protein tubuhnya. Nggak bisa. Ya, seperti yang kemarin kita bicarakan, kamu masih punya energi tapi nggak ada yang dimakan, ya kan? Atau sebaliknya, kamu punya yang dimakan tapi udah semaput karena nggak punya energi sama sekali. Nah, sehingga tetap harus ada sebagian protein yang bisa digunakan. Sehingga jangan diprotek semua. Ya, karena ingat 70% protein dari situ. Nah, itu karbohidrat, protein. Lemak gimana? Nah, lemak agak sedikit berbeda.
Lemak tidak bisa digunakan di dalam rumen. Udah tahu semua ya kalau itu ya. Dan lemak itu punya efek negatif kalau jumlahnya lebih dari 5% ya di dalam pakan gitu. Dia punya efek negatif terhadap mikroba rumen. Dia justru akan membunuh biota yang ada di dalam rumen. Dengan cara apa? Pertama, lemak akan menyelubungi bahan pakan, menyelubungi partikel pakan. Sehingga mikroba itu nggak bisa nempel. Mikroba kan untuk bisa mencerna pakan, enzimnya supaya bisa mencerna bahan pakan kan dia harus nempel di bahan pakan itu dulu, di partikel pakan. Kalau ada lemak itu dia nggak bisa nempel, otomatis dia nggak bisa kerja. Kemudian lemak itu juga bisa membunuh, bersifat toksik bagi mikroba rumen. Dan tidak bisa diabsorb tuh lemak di dalam rumen seperti VFA atau seperti kalau kelebihan amonia ya. Itu bedanya. Sehingga oleh mikroba rumen lemak ini dia dihidrogenasi. Yang istilahnya biohidrogenasi ya. Nah, dihidrogenasi kemudian dari lemak tidak jenuh yang masuk di situ, hasil akhirnya adalah menjadi lemak jenuh yang tidak berbahaya bagi mikroba rumen. Nah, di sini proteksi lemak berbeda dengan proteksi karbohidrat dan protein. Kalau kamu bisa memproteksi lemak keseluruhannya, kira-kira ada efek negatifnya untuk rumen enggak? Kalau karbohidrat sama protein tadi proteksi semua kan mikroba enggak kebagian apa-apa. Negatif toh, jelek, enggak boleh. Kalau lemak boleh enggak diproteksi semua? Harusnya boleh, Pak. Iya. Secara teori oke, enggak masalah. Karena memang dia tidak ada banyak manfaatnya di dalam rumen. Nah, sehingga penelitian-penelitian ini banyak juga yang memproteksi lemaknya. Seperti yang penelitiannya Mbak Ulan itu, dia proteksi bungkil kedelai, selain proteinnya, dia bonusnya apa? Lemak yang ada di situ itu bisa digunakan oleh sapinya. Sehingga dia waktu itu rencananya mau lihat sampai long chain fatty acidnya, tapi karena keterbatasan dana akhirnya nggak jadi sampai ke sana. Ya sebenarnya kalau bisa sampai ke sana menarik gitu kan. Gitu ya Dian ya. Jadi kalau mau proteksi full, kamu proteksi lemak. Kalau kamu pengen kamu sapinya biar long chain fatty acidnya tinggi ya dikasih pakan lemak yang long chain fatty acid atau polyunsaturated fatty acidnya. Tapi kamu proteksi dulu supaya nggak hidrogenasi di dalam rumen. Gitu? Ada lagi pertanyaan, Sofi? Dian? Sampun, Pak. Sampun, Pak. Oke, sudah. Kalau sudah saya tutup ya. Oke, terima kasih. Pekan depan dengan Bu Andri ya. Link webpacknya nanti biar di-share Bu Andri ke Pasca, nanti disampaikan ke kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di kampus kapan-kapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali lagi ke kampus kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novi. Sama-sama, makasih ya. Oke, saya tutup ya.